Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adjan Mubarak, biasa dipanggil Yasir, dengan NIM 253430002. Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Aizan dengan NIM 2534319. Halo semuanya, nama saya Ahmad Junaidi Suwan dengan NIM 2530003. Selamat berjuang, sukses. Baiklah teman-teman, kami di sini akan menjelaskan program C, yaitu sistem parkir otomatis. Nah, seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan, kebutuhan sistem akan sistem pengelolaan parkir yang teratur dan efisien menjadi sangat penting. Pengelolaan parkir secara manual seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan pencatatan, kesulitan dalam pencarian kendaraan, serta perhitungan biaya parkir yang tidak akurat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem parkir otomatis yang mampu mencatat data kendaraan masuk dan keluar, menampilkan daftar kendaraan yang sedang terparkir, serta menghitung biaya parkir secara otomatis. Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman C dengan konsep struktur data, struct, array, fungsi, dan pencarian data. Program sistem parkir otomatis ini bertujuan untuk membantu pengelola parkir dalam 1. Mencatat kendaraan yang masuk dan keluar, 2. Menampilkan daftar kendaraan yang sedang terparkir, 3. Mencari data kendaraan berdasarkan nomor polisi, serta menghitung biaya parkir berdasarkan lama parkir dan jenis kendaraan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan program kami, yaitu sistem parkir otomatis. Nah, di bagian pertama ini terdapat suatu komentar identitas. Jadi ini tidak akan berpengaruh dari output dari program ini. Di sini kami memiliki library ataupun konstanta. Jadi gunaan dari include stdio.h digunakan untuk fungsi input dan output seperti printf dan scanf. Kemudian di sini kami menggunakan include string.h. Ini berguna untuk mengelola dari string seperti strncmp dan lain sebagainya. Dan kami memiliki nilai dari konstanta. Kami memiliki konstanta seperti define max 50. Nah, jadi kami memiliki nama konstantanya max dan angka konstantanya adalah 50. Jadi kami hanya bisa menyimpan kendaraan berjumlah 50. Kami menggunakan tipe data struct. Struct itu ialah tipe data baru. Nama tipe data baru kami ialah kendaraan. Sedangkan isi dari struct itu seperti char, karakter nomor, karakter jenis, float jam masuk, dan integer status. Nah, sebelum masuk ke inMind, kami mendeklarasikan beberapa hal-hal yang penting, seperti kami membuat variabel global. Jadi, di luar daripada inMind bisa dipakai ataupun digunakan variabel-variabel global ini, yaitu struct kendaraan. Nah, teman-teman perlu tahu, kami di sini menggunakan struct kendaraan. Itu adalah suatu tipe data baru. Dan di sini ada namanya data dan max. Nah, data di sini ialah nama variabel baru yang kami telah buat di bagian struct. Sedangkan max ini ialah indeks dari struct tersebut. Kami menggunakan struct of array. Maka max-nya itu adalah nilai konstanta tadi berjumlah 50. Dan di sini kami memiliki variabel kedua secara global, yaitu integer jumlah yang telah kami isi dengan 0. Nah, sebelum kami masuk inMind, kami juga mendeklarasikan beberapa fungsi yang akan dilakukan dari program ini. Yang pertama, kami memiliki menu. Yang kedua, kendaraan masuk, kendaraan keluar. Yang keempat, daftar kendaraan. Dan yang kelima, cari kendaraan. Di sini kami menggunakan void tidak return. Nah, baik, langsung masuk kepada fungsi utama kita. Di sini kami menggunakan dual. Kenapa kami menggunakan dual? Agar menu terus ditampilkan
sampai pengguna memilih keluar. Pengguna dimintakan masukkan pilihan. Baik, di sini kami menggunakan switch cache. Switch cache di sini digunakan untuk menjalankan fungsi sesuai dengan pilihan menu yang akan dipilih oleh pengguna. Nah, jadi ibaratkannya di sini kami memiliki cache pertama, cache sampai ke cache kelima, itu akan tergantung dari apa pemilihan dari sepengguna. Nah, di sini ada tertulis while pilihan kelima. Maka jika pengguna memilih nomor 5, maka program akan keluar. Nah, mari ya teman-teman kita masuk kepada fungsi-fungsi ataupun definisi dari fungsi-fungsi. Yang pertama, fungsi menu. Nah, fungsi ini hanya menampilkan daftar menu sistem parkir, mulai dari kendaraan hingga program keluar. Sedangkan fungsi kedua yaitu fungsi kendaraan masuk. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan data kendaraan yang masuk ke area parkir. Di sini kami menggunakan if hanya untuk mengecek apakah jumlah lebih besar daripada max. Nah, jika jumlah lebih kecil daripada max, maka dikembalikan yaitu return. Akan dilanjutkan lagi programnya. Tapi jika jumlah lebih besar daripada max, maka parkiran sudah penuh. Nah, di sini kami menggunakan fgets untuk menyimpan dari nomor polisi kendaraan. Nah, teman-teman perlu ketahui karena kami menggunakan struct, apalagi struct of array, cara pemanggilan variabelnya berbeda dengan panggilan variabel-variabel lain. Contoh, jika kita ingin menginput dari nomor, nah biasanya kita hanya memanggil fgets nomor. Sedangkan di sini kami menggunakan struct. Cara memanggil struct itu ialah fgets, dan di sini ada nama data. Data di sini ialah nama dari struct yang kita telah buat, nama variabel struct yang kita buat. Nah, sedangkan jumlah di sini ialah jumlah ataupun indeks dari array yang telah kita buat tadi. Dan titik nomor. Lanjut ke fungsi berikutnya, kendaraan keluar. Fungsi ini digunakan untuk mencatat kendaraan yang keluar dari parkiran. Nah, kami menggunakan strncmp untuk pencarian kendaraan ini dilakukan dengan membandingkan nomor polisi. Nah, lama di parkiran dihitung berdasarkan selisih jam masuk dan jam keluar. Biaya parkir dihitung berdasarkan jenis kendaraan, motor ataupun mobil. Nah, jadi biaya kami memiliki menambah variabel biaya. Nah, biaya ini diisi oleh lama dikali dengan 2000 ataupun 5000 tergantung dari jenis kendaraannya. Setelah itu data akan ditampilkan, maka diubah dengan menjadi sudah keluar. Baik, lanjut di sini ada fungsi daftar kendaraan. Fungsi ini hanya menampilkan daftar kendaraan yang masih parkir dalam bentuk tabel. Di sini kami menggunakan if. If ini gunanya hanya kendaraan yang statusnya masih di parkiran saja akan ditampilkan. Lanjut ke fungsi berikutnya, terakhir adalah cari kendaraan. Fungsi ini digunakan untuk mencari kendaraan berdasarkan nomor polisi. Jika kendaraan ditemukan, maka data kendaraan statusnya akan ditampilkan, seperti dari nomor polisinya ataupun dari statusnya dan lain-lain. Baiklah teman sekalian, seperti yang kita lihat di layar, sekarang di layar sudah keluar output dari hasil program yang telah kami buat tadi. Yang pertama tampil di sini adalah opsi menu, mana ada menu untuk memasukkan kendaraan masuk, kendaraan keluar, menampilkan daftar kendaraan terparkir, mencari kendaraan, dan keluar dari program tersebut. Di sini kita akan mencoba menu yang pertama, yaitu kendaraan masuk. Nah, di sini dia meminta input nomor polisi. Misalnya kita memasukkan BB 234. Nah, dia minta untuk input jenis kendaraan yang kita gunakan, mobil ataupun motor. Misalnya kita masukkan mobil. Dan dia juga minta input jam masuk. Contohnya kita masukin jam 12. Seperti yang teman-teman lihat sendiri,
sini dia telah menampilkan kendaraan berhasil ditambahkan. Dan mari kita lihat daftar kendaraan untuk parkir. Apakah kendaraan yang telah kita tambahkan masuk ke dalamnya tadi? Nah, dan ternyata kendaraannya telah masuk. Lalu kita akan mencoba cari kendaraan. Kita akan memasukkan nomor polisi yang telah kita masukkan tadi, yaitu BB1234KK. Nah, dan ternyata kendaraan yang telah masuk tadi berhasil dicari dengan nomor polisi, jenis, jam masuk, dan status yang masih parkir. Selanjutnya kita akan mencoba mengeluarkan kendaraan yang telah masuk tadi. Kita akan memilih menu kedua, yaitu kendaraan keluar. Nah, di sini dia meminta untuk menginput nomor polisi yang masuk tadi, yaitu BB1234KK. Nah, dan kita menginput jam keluarnya, dan saya akan kasih contoh jam 15.00. Nah, di sini dia akan menampilkan data kendaraan yang keluar, seperti nomor polisi, jenis, jam masuk, jam keluar, dan lama parkir. Dan juga biaya parkirnya dimasukkan juga. Di sini kita akan mencoba mencari kendaraan yang telah keluar. Nah, setelah kita mencarinya dan ternyata status kendaraan tadi itu sudah keluar, tidak ada di daftar lagi. Dan kita akan dan selanjutnya kita akan mencoba melihat daftar kendaraan terparkir, apa kendaraan yang tadi masih ada di dalam parkiran tersebut atau tidak. Nah, ternyata setelah kendaraan kita keluarkan, maka kendaraan tersebut tidak akan ada di daftar parkir tersebut. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil perancangan dan implementasi program sistem parkir otomatis menggunakan pemrograman bahasa C ini, dapat kita simpulkan bahwa program ini mampu membantu proses pengelolaan parkir secara sederhana dan terstruktur. Program ini dapat mencatat data kendaraan masuk ataupun keluar, menampilkan data kendaraan yang masih terparkir dan yang sudah keluar, dan melakukan pencarian kendaraan berdasarkan nomor polisi, serta menghitung biaya parkir secara otomatis sesuai dengan jenis kendaraan dan lama waktu kendaraan itu parkir. Baiklah teman-teman, di dalam program sederhana kami tentunya masih terdapat beberapa kekurangan. Seandainya jika teman-teman mau menjadikan program ini lebih sempurna, alangkah lebih baiknya ditambahkan satu, penyimpanan data ke dalam file agar data tidak hilang saat program ditutup. Dua, menggunakan format waktu yang lebih akurat, jam dan menit untuk perhitungan biaya parkir. 3. Menambahkan validasi input agar kesalahan pengisian data dapat diminimalkan. 4. Mengembangkan tampilan program agar lebih interaktif dan user friendly. 5. Mengembangkan sistem menjadi berbasis grafis atau berbasis web agar lebih mudah digunakan. Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan program kita nantinya dapat menjadi sistem parkir yang lebih baik, lengkap, dan dapat digunakan secara nyata dalam lingkungan parkir yang sebenarnya.